Shalom, selamat pagi. Yuk kita memuji, menyembah Tuhan ya sama-sama. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. In your presence, there is peace. In your presence, there is joy. I will linger, I will stay in your presence day by day, till your likeness may be seen in me. In your presence, there is peace. In your presence, there is joy. I will linger, I will stay in your presence day by day, till your likeness may be seen in me. In your presence, there is peace. In your presence, there is joy. I will linger, I will stay in your presence day by day, till your likeness may be seen in me. I will linger, I will stay in your presence day by day, till your likeness may be seen in me. Till your likeness may be seen in me. Till your likeness may be seen in me.
ada hak istimewa yang luar biasa kalau kita memuji menyembah Tuhan. Ya, yaitu ada istilahnya kita masuk dalam hadiratnya. Sebenarnya di perjanjian baru, kita ini disebut bait Allah ya, bait Roh Kudus. Jadi sebagian lagu kadang-kadang kalau kita nyanyikan itu seringkali konteksnya itu di perjanjian lama ya. Masuk ke dalam hadirat Tuhan ya, istilahnya dalam pujian penyembahan, lalu kita bayangkan kita datang dalam satu bait Allah ya. Enggak sepenuhnya salah juga ya. Cuma yang membedakan adalah di perjanjian baru Paulus berkata kita ini bait Roh Kudus ya. Jadi bukan lagi gedung ya. Gedung itu perlu tempat kita bisa beribadah bersama-sama, tapi yang disebut kehadiran Tuhan itu karena Tuhan itu ada dalam hati kita. Bagi kita yang sudah terima Tuhan Yesus. Tapi di sisi lain ada juga yang namanya istilahnya kehadirannya yang dimanifestasikan. Ya. Kalau kita memuji menyembah Tuhan, kita percaya dengan iman ya, segala janjinya. Tuhan bertata di atas puji-pujian kita, kemudian kita juga percaya karena kita sudah terima Tuhan Yesus, maka dalam hati kita ini ada Roh Kudus. Ya. Kita mendengar Dia berbicara kepada kita. Tapi di sisi lain ada yang namanya corporate anointing ya, atau pengurapan bersama-sama. Jadi waktu kita berkumpul bersama-sama, ada satu pengurapan ya, kehadiran Tuhan yang kita menikmatinya karena kita bersama-sama hadir dalam satu persekutuan, punya kerinduan yang sama. Dan kehadirannya ini ya, Dia selalu hadir, jangan lupa ya, Tuhan itu omnipresent, Dia selalu hadir di mana saja, tapi Dia juga ada dalam hati kita. Tapi waktu kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan, itu ada yang namanya manifested presence ya, kehadirannya yang dimanifestasikan. Dan itu bisa sampai ke fisik ya. Makanya bisa terjadi kesembuhan karena itu sampai ke fisik. Ada sukacita, kadang-kadang ada merasakan seperti aliran strom, listrik, dan sebagainya. Walaupun itu jangan jadi patokan ya. Tapi itu yang namanya manifested presence ya, kehadiran yang dinyatakan. Nah kalau kita kenyang dengan hal seperti itu ya, maka kalaupun kita pergi ya, jalan-jalan, kemanapun kita bisa menikmati segala sesuatu itu indah. Tapi bukan karena keindahan yang kita lihat dengan mata kepala kita, di lingkungan kita. Yang namanya damai itu bukan karena suasananya tuh enak, damai, tapi lebih kepada di dalam hati kita. Ketika ada damai dalam hati kita ini, ya ada kehadiran Tuhan yang kita memang nikmati, maka kita melihat yang di luar itu menjadi luar biasa indah. Karena bukan hanya mata kita yang dikenyangkan, tapi kita bisa menggabungkan ya antara janji Tuhan, kesadaran bahwa Tuhan bersama kita, lalu kita menikmati pemandangan, menikmati banyak hal yang ada di sekitar kita. Ya, jadi istilahnya ini kuasa menikmati. Ya. Nah, kalau kita baca firman Tuhan, ya, salah satu yang Tuhan janjikan di Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal dalam kamu. Nah, bagaimana tinggal di dalam Tuhan? Hal praktisnya adalah kita masuk dalam pujian penyembahan. Ya, itu hal paling praktis sekali. Tinggal di dalam Tuhan, tinggal dalam hadirat-Nya. Tapi juga khususnya bagi orang yang mungkin tidak terlalu bisa menyanyi. Nah, jangan lupa bahwa Yesus itu adalah firman, firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 berkata pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau tinggal di dalam Tuhan Yesus itu artinya tinggal dalam firman. Artinya kita membiarkan firman itu menguasai kita. Ada hamba Tuhan namanya Smith Wigglesworth, dia itu terkenal sebagai a man of one book, seorang yang cuma baca satu buku, yaitu Alkitab. Dia nggak mau baca koran, dia nggak mau baca yang lain-lain karena dia bilang yang lain tuh dusta. Ya, koran tuh banyak hal yang nggak benar ya menurut dia. Dan memang dia melayani Tuhan sepenuh waktu dan mujizat yang terjadi dalam pelayanan memang luar biasa sekali, ya, sangat luar biasa.
Gak banyak mungkin hamba Tuhan yang setelah zaman Kisah Rasul itu yang begitu luar biasa pelayanannya, mujizatnya, ya, spektakuler, ya, dan memang dia itu tunjukkan bahwa buat dia itu firman Tuhan itu menjadi dasarnya dalam hidup dia. Jadi apa yang dibilang di 2 Korintus 3 ayat 17 itu, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan, itu dalam kehidupan dia memang menjadi real sekali. Ya, dimanapun dia berada, dia sadar, dia tahu dia adalah tubuhnya adalah bait Roh Kudus dan ada roh Tuhan bersama-sama dengan dia senantiasa. Sehingga dimanapun dia berada, dia tahu Tuhan bersama dia dan orang yang di dekat dia akan dijamah oleh Tuhan. Pernah dia duduk di taman, ya, dia duduk-duduk saja dan tiba-tiba ada orang yang datang duduk di samping dia. Dan gak lama orang ini tanpa diinjili, tanpa ngomong apa-apa, tiba-tiba bertobat, ya. Dan dia bilang sama Smith, saya merasakan sesuatu yang beda, ya. Ya, orang itu merasakan kehadiran Tuhan, merasakan dia butuh Tuhan. Padahal Smith itu gak ngomong apa-apa. Tapi karena Smith ini mengizinkan Roh Kudus menuntun dia, kehadiran dia tuh membuat orang di samping dia tuh juga merasakan kemerdekaan, merasakan dijamah oleh Tuhan. Nah, Smith ini bilang begini, ya, setiap hari, ya, makanlah firman Tuhan, consume the word of God until it consume you, ya. Jadi dia bilang, makanlah, nikmatilah firman Tuhan sampai firman itu memakan Anda, ya. Jadi Anda itu dibungkus oleh firman. Nah, itu yang disebut oleh Tuhan Yesus, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Nah, kalau kita tinggal di dalam dia, dalam arti kita merenungkan firman, ada kemerdekaan. Dulu ada masa ketika di pelayanan, saya dengan teman-teman belajar pelayanan pelepasan, ya, belajar macam-macam pengurapan, ya, dan manifestasinya itu luar biasa, ya. Dan itu saya nggak bilang itu salah, ya. Tapi apapun yang kita lalui, kita alami, kita nikmati, ya, kita didoakan, misalnya kalau ada yang ikut retreat encounter, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, mengalami jamahan hati Bapa, tetap itu satu hal yang bagus, yang baik, yang perlu, tapi tidak bisa menggantikan kebutuhan kita akan firman Tuhan setiap hari. Ya. Setelah didoakan pelepasan, setelah mengalami inner healing, setelah mengalami banyak manifestasi, menerima pengurapan, tetap firman Tuhan gak bisa diabaikan. Itu harus menjadi bagian kehidupan kita. Tuhan berkata di Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman, dari setiap rema yang keluar dari mulut Allah. Rema itu artinya firman itu berbicara kepada kita. Jadi kita gak hanya membaca firman tertulis, merenungkannya, tapi kita mengizinkan Tuhan itu sampai bicara kepada kita. Nah, itu yang namanya rema. Rema itu menimbulkan iman, dan iman itu meraih banyak janji yang Tuhan sediakan bagi orang percaya, ya. Makanya salah satu lagu yang saya suka itu, ya, In Your Presence. I will linger, I will stay in your presence day by day. Till your likeness may be seen in me. I will linger, I will stay in your presence day by day, till your likeness may be seen in me. Till your likeness may be seen in me. Aku akan menikmati berlama-lama dalam hadirat-Mu sampai keserupaan dengan Engkau itu terlihat dalam hidupku. Jadi sebenarnya bagaimana kita hidup seperti Tuhan Yesus, seperti yang sering kita dengar mungkin dalam khotbah, itu bisa kita alami ketika kita mengizinkan firman itu menguasai kita, ya. Jangan berpikir juga kita langsung sempurna, itu proses, ya. Dan kita izinkan firman itu bicara kepada kita sehingga kita mendapatkan rema. Nah, kalau ada rema itu dari situlah awalnya banyak mujizat terjadi. Ada satu ayat di Alkitab
ya, Matius 17 ayat 27. Waktu itu Tuhan berkata kepada Simon Petrus, dia tanya, dari manakah raja-raja ini memungut pajak, ya, bea atau cukai atau ya pajak ya. Terus Simon bilang ya dari orang asing, ya, bukan dari penduduk yang ada di dalam negeri tersebut. Ya, kalau kita bawa barang dari luar negeri ke Indonesia maka ada kena pajak ya, ada yang kena bea, ya, ada yang kena cukai, ya. Ada definisi yang berbeda tapi artinya sama. Ada sesuatu yang harus dibayar ketika kita masuk ke satu negara atau bahkan kita tinggal di satu negara di Indonesia ada pajak gitu ya. Nah terus karena orang-orang rupanya tanya, itu kamu dan gurumu bayar nggak ya pajak? Bayar bea nggak tuh, bayar yang harusnya dibayar nggak tuh ya? Nah, terus Tuhan suruh Simon pergi ke sungai untuk memancing, menangkap ikan. Dan ikan pertama yang ditangkap itu, Tuhan bilang buka mulutnya dan kamu akan menemukan mata uang. Ya, dan gunakan itu untuk membayar pajak ya, bagi kamu dan bagi aku. Nah, ini yang namanya uang mujizat, miracle money. Ya. Ini terjadi karena Tuhan berfirman kepada Simon, lalu Simon itu taat, Simon itu melakukan. Waktu kita renungan saat teduh pagi ya, itu sebenarnya ada dua hal yang kita lakukan. Entah kita sambil memuji menyembah Tuhan, atau kita hanya baca firman merenungkan. Yang pertama itu kita mengisi otak kita dengan pengetahuan firman, yang lambat laun itu membentuk satu cara berpikir. Nah, cara berpikir ini, cara berpikir seperti yang Tuhan mau. Ya, misalnya sebagai contoh, ada ayat yang mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu firman Tuhan. Tapi kan dalam faktanya jujurnya kita lebih suka menerima daripada memberi. Nah, ada ayat yang mengatakan give and it shall be given. Berilah maka kamu akan menerima, kepadamu akan diberi. Nah, itu kebenaran firman Tuhan. Kalau kita terus banyak merenungkan hal itu, kita akan sampai pada pemahaman memang betul lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita akan menikmati banyak janji Tuhan yang secara logika itu mungkin gak bisa diterima. Tapi memang kalau kita mengizinkan cara berpikir dari firman Tuhan itu membentuk kita, kita mulai akan dibawa untuk melakukan hal-hal yang memang sesuai firman-Nya. Tapi hal kedua, jangan lupa setelah kita banyak membaca itu, izinkan Tuhan bicara sama kita. Itu yang namanya rema. Ya. Nanti ada saat tertentu yang ketika dia sampaikan, kita cuma tinggal taat aja. Waktu kita taat, kita lakukan, maka mujizat terjadi. Dan itu bisa terjadi dalam hal bukan hanya soal healing, kesembuhan, tapi bahkan soal keuangan, finansial ya. Ini yang disebut miracle money. Coba baca di Alkitab ya. Di Perjanjian Lama pun dikatakan bahwa kekayaan orang fasik disimpan ya bagi orang benar. Ya, orang berdosa ya ditugaskan menimbun sesuatu yang kemudian harus diserahkan kepada orang yang dikenan oleh Allah. Ini banyak sekali pembahasan di Alkitab bagaimana Tuhan bisa merintahkan berkat itu datang. Ketika kita menyediakan waktu belajar mendengar suara Dia. Lalu ketika Dia memerintahkan sesuatu, kita belajar untuk taat. Di situ akan terjadi mujizat ya. Mungkin nggak langsung saat itu, barangkali butuh waktu, tapi miracle itu terjadi karena ada firman Tuhan yang rema, lalu kita taat, kita lakukan. Kadang-kadang butuh waktu, perlu konsistensi, perlu ketekunan, tapi kemudian mujizat terjadi. Ya, contoh paling jelas salah satunya adalah misalnya waktu murid-murid sedang mencari ikan, ya sudah nggak dapat apa-apa, lalu Tuhan berkata dari tepi pantai, itu di Injil Yohanes ya, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Nah itu disuruh sebelah kanan ya nurut aja, walaupun sebelumnya udah pernah kanan kiri depan belakang mungkin ya. Tapi karena Tuhan memerintahkan, ya karena perintah itu firman rema, dilakukan mujizat terjadi dan tiba-tiba ikan banyak sekali bisa ditangkap. Itu miracle money. Dan hal yang seperti ini tersedia bagi setiap orang percaya. Amin.